Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan kebocoran iman. Ini diangkat agar kita lebih berhati-hati dan memberi bersama-sama belajar tentang pengetahuan ini, agar ibadah atau amal soleh yang kita lakukan aman, tidak bocor. Iman dan amal soleh. Jadi gini saudaraku ya, kebocoran iman yang dimaksud itu adalah dampak terhadap nilai dari amal solehnya hilang. Jadi akibat dari kebocoran iman, maka nilai ibadah, nilai amal soleh hanya tercatat tapi tidak ada nilainya. Jadi begini ya saudaraku, jika dianalogikan, iman itu sama seperti wadah, sedangkan amal soleh atau ibadah itu seperti isinya. Dua hal ini harus seiring. Nah, kebocoran wadah itu akan menjadikan apapun yang ada di dalamnya rembes atau hilang. Jadi seandainya kita memiliki wadah yang bolong, yang bocor, maka ketika kita isi dengan sebanyak apapun materi di dalamnya, itu tidak akan tersisa, itu maksudnya. Kekosongan nilai ini hanya bisa diketahui ketika hitung-hitungan atau ketika hisab. Jadi sebelum hisab atau sebelum meninggal, kekosongan ini tidak bisa diketahui sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana kami bisa melihat hal itu? Jadi tim Raja Wali melakukan sebuah investigasi terkait dengan hal itu. Jadi keluarlah video ini. Kebocoran iman atau kebocoran wadah untuk amal soleh itu disebabkan oleh tiga hal. Kembali ke tiga hal. Yang pertama itu riya. Riya itu merasa bangga dengan amal soleh yang dilakukan. Kesombongan kecil dalam hati sudah melakukan suatu perilaku ibadah. Itu riya. Pamerlah atau pamerlah, bahasa gampangnya pamer dalam beribadah. Pamer dalam beribadah. Pamer dalam beribadah ini bisa diidentifikasi ke dalam riya. Nah, pamernya inilah yang bisa menjadikan salah satu kebocoran dari iman. Ketika imannya bocor, maka ibadahnya itu hilang nilainya. Itu pamer atau riya. Yang kedua, ujub atau merasa hebat. Jadi ketika seseorang sudah ujub, sudah merasa hebat, atau sudah merasa intinya sudah merasa udah ibadah, sholat dan puasa dan sebagainya,
sudah berani membanding-bandingkan dengan yang lain bahwa dia sholat, yang lain tidak, bahwa saya sholatnya, ibadahnya, puasanya lebih baik, yang lain tidak, bahwa saya sholatnya, ibadahnya sudah benar, yang lain salah. Ini sudah ada ujub dalam hati. Jika riya tadi dorongannya oleh jin, maka ujub ini dorongannya oleh setan. Nah, ujub ini pun membuat wadah atau iman bocor lebih besar. Yang ketiga, bocor yang lebih besar itu adalah takabur atau arogan atau sombong. Ketika diri sudah merasa paling benar, ketika itu diucapkan dan berani menjustifikasi orang lain salah. Jadi kalau riya itu masih sebatas pamer, kemudian kesombongannya dalam hati kalau riya. Kalau ujub, mulai dia membanding-bandingkan dengan yang lain. Kalau takabur ini sudah perilaku, ucapan, dan perbuatan. Jadi berani menjustifikasi bahwa saya benar, kamu salah. Kemudian standarisasi ibadah diciptakan dengan dengan arogansi lah, bukan untuk hal yang rahmatan lil alamin, tapi untuk bentuk arogansi, kebenaran mutlak bahwasanya yang benar itu seperti ini. Nah, arogan inilah juga yang menyebabkan bocornya iman lebih besar. Apapun kegiatan, apapun perilaku atau amal soleh yang dilakukan, ketika ada arogansi terkait dengan ibadahnya, itu bolong, tidak ada nilai sama sekali. Catatannya ada karena semua hal dicatat, tapi nilainya tidak ada. Kemudian bagaimana cara mengantisipasi agar tidak kebocoran iman? Kita identifikasi obatnya. Yang pertama riya. Riya itu pamer. Pamer itu biasanya ketika merasa sesuatu itu lebih baik. Artinya ketika kita punya baju baru atau punya motor baru atau punya mobil baru, itu ada rasa bangga terhadap orang lain walaupun tidak terucap. Nah, pamer ini solusinya adalah, atau riya ini solusinya adalah membangun sebuah rasa dalam hati bahwa ibadah yang kita lakukan itu membangun kekhawatiran dalam hati bahwa ibadah yang kita lakukan itu ditolak. Jadi ketakutan dalam hati, kekhawatiran dalam hati, ibadah ini ditolak, sehingga kita tidak akan pamer terhadap atau terkait dengan ibadah yang dilakukan. Karena kalau sudah khawatir bahwa ibadah itu tidak makbul, maka pamer itu dengan sendirinya akan hilang. Jadi untuk menggugurkan atau menghancurkan riya, menghancurkan pamer, maka bangun rasa khawatir atau rasa hina di depan Allah terkait ibadah. Yang kedua, ujub. Ujub itu mulai membanding-bandingkan. Nah, ketika seseorang sudah membanding-bandingkan ibadah dengan orang lain, walaupun itu masih belum terucap ya, masih di bawah takabur lah levelnya, maka obatnya atau antisipasinya adalah bandingkanlah ibadah kita ini dengan nikmat yang Allah berikan. Artinya, kalau kita mau jujur, ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, kemudian dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, apakah sudah sebanding? Maka jawabannya pasti tidak, karena nikmat yang Allah berikan itu tidak akan terhitung, sedangkan sholat yang kita lakukan jelas hitungannya. Ketika kita berani dengan jujur membandingkan ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan, maka rasa
atau usaha kita untuk membandingkan ibadah kita dengan yang lain menjadi sirna. Karena memang ada orang yang suka membanding-bandingkan ibadahnya, itu ada. Yang ketiga, arogansi atau takabur atau sombong, seolah-olah sesuatu kebenaran terkait dengan ibadah milik dia atau milik kelompok tertentu. Nah, arogansi ini bisa dihilangkan atau bisa dicegah, bisa diantisipasi dengan cara bersyukur. Alhamdulillah kita masih berpuasa, masih bisa berpuasa. Sedangkan saudara kita sakit, belum bisa berpuasa. Alhamdulillah kita masih bisa sholat, sedangkan saudara kita sudah tidak sadarkan diri umpamanya. Jadi untuk melawan arogansi terkait dengan ibadah yang kita lakukan itu hanya dengan bersyukur. Jadi yang abdan syakuro itu di situ. Ketika kita bisa sholat, itu bukan kemudian membangga-banggakan diri dan mencela orang yang tidak sholat. Ketika kita bisa berpuasa, bukan mencela diri untuk kepada yang tidak berpuasa, tetapi bersyukur kita masih bisa berpuasa, bersyukur kita masih bisa sholat. Nah, itulah terkait dengan kelemahan atau kebocoran iman. Ini bukan kelemahan tapi kebocoran murni. Puasa, sholat, zakat, ibadah, tetapi nilainya nol. Nilainya nol, tidak ada pahalanya kalau lebih gampangnya begitu. Ria didorong oleh jin, uzub didorong oleh setan, dan takabur atau sombong itu didorong oleh iblis. Pastinya begitu. Ria dilawan dengan kekhawatiran dan kehinaan di depan Allah. Kemudian uzub dilawan dengan membandingkan ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan, dan takabur dilawan dengan syukur. Itulah yang insya Allah bisa menutupi setiap kemungkinan celah dari kebocoran iman yang ada pada diri kita. Demikian terkait dengan kebocoran iman. Semoga ibadah kita aman dan bisa bernilai karena wadahnya tidak bocor. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.